Salah seorang rekan kita bertanya tentang apakah investasi saham bisa rugi? Oh ya, bisa, jelas bisa. Setiap usaha atau bisnis selalu mengandung risiko, ya. Artinya, ya dia biasa rugi, termasuk investasi saham. Jadi, jika kita ditanya, apakah investasi saham itu bisa rugi? Maka jawabannya adalah iya, investasi saham bisa rugi. Ada beberapa kondisi di mana investasi saham ini bisa rugi. Antara lain yang pertama adalah capital loss. Capital loss ini adalah sebuah kondisi ketika harga saham yang kita beli, itu harganya mengalami penurunan. Jadi ketika kita beli saham ABCD, misalkan di harga 200 gitu ya, terus kemudian harganya itu turun dari 200 menjadi 180, maka kita rugi ya, rugi 10% dari nilai modal yang kita miliki. Kalau kita modalnya 100 ya, jadi 90 seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi rugi tersebut itu akan kemudian terrealisasi setelah kita menjual saham tersebut ketika dalam kondisi yang masih sama seperti itu, yaitu ketika harganya turun. Kondisi berikutnya di mana investasi saham itu bisa rugi adalah ketika saham yang kita beli itu mengalami suspensi. Ini adalah sebuah kondisi di mana saham terkait dihentikan sementara oleh pihak bursa untuk tidak diperdagangkan. Jadi durasi suspensi ini nanti bisa macam-macam, ada yang cuma 1 hari, ada yang bisa sampai jangka panjang hingga bertahun-tahun. Penyebab suspensi saham ini bisa ada bermacam-macam. Yang pertama adalah saham tersebut terindikasi memiliki pergerakan harga yang tidak wajar. Kita menyebutnya sebagai UMA, ya, UMA seperti itu. Lalu yang kedua, perusahaan saham tersebut gagal membayar pinjaman atau obligasi. Yang ketiga, perusahaan tersebut terindikasi melakukan penyelewengan dana IPO. Lalu kemudian yang terakhir, bisa jadi karena kesalahan mencatat laporan keuangan perusahaan, seperti itu. Jika rekan-rekan terlanjur memiliki saham yang sedang disuspensi tersebut, maka yang bisa rekan-rekan lakukan hanyalah menunggu. Menunggu apa? Sampai suspensinya selesai, dan itu bisa berbeda-beda. Untuk menghindari kondisi yang tidak menyenangkan ini, maka sejak awal rekan-rekan investor ini harus pintar dalam memilih emiten yang tepat. Dan di channel ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa rekan-rekan gunakan untuk kemudian memilih emiten yang bagus untuk investasi saham. Nah, penyebab kerugian berikutnya adalah ketika saham mengalami delisting. Dan ini adalah kondisi yang paling berat dibandingkan kondisi-kondisi yang tadi sudah kita sebutkan. Delisting ini adalah penghapusan saham dari Bursa Efek Indonesia. Artinya apa? Artinya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi. Kondisi ini dapat terjadi karena perusahaan tersebut mengalami pilot atau izin usahanya dicabut atau mengabaikan teguran bursa. Namun, ada juga delisting sukarela yang masih aman untuk investor. Perusahaan berubah menjadi perusahaan tertutup dengan cara melakukan pembelian kembali saham yang beredar kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi, kira-kira 3 kondisi ini adalah 3 kondisi yang barangkali bisa menyebabkan rekan-rekan investasi sahamnya menjadi rugi. Dan ini bisa dihindari sejak awal. Sekali lagi, jika rekan-rekan belajar dulu bagaimana menilai perusahaan, apakah perusahaan itu bagus, bagaimana manajemennya, seperti itu, setidaknya bisa lewat laporan-laporan keuangan atau apa yang terlihat di pasaran. Rekan-rekan bisa juga mempelajari hal-hal tersebut ada di channel ini. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.